Kalian kan tahu kan saya sudah upload recordingnya kan di Sibda Ya, kan? ya. Kalian sudah kalian Iya, Bu. kita pelajarin ya. Nah, ada juga saya upload juga jurnal yang kita bahas waktu itu ya kan, walaupun kalian sudah terima dari WA, tapi saya upload lagi kalau nggak salah di apa namanya di Sibda. Oke. Nah, ini jadi kita mau belajar tentang podcast in chemistry ya. Nah, ini source-nya dari jurnal Orbital ya tahun 2016. Nah, ini jadi sebenarnya kita kalau selama ini, kalau kalian definisi kalian podcast itu apa yang kalian ketahui tentang podcast? Kalau kalian dengar kata podcast, apa yang kalian ketahui tentang podcast? Apa? Biasanya podcast itu tentang apa? Kalau yang sering kalian dengar? Kok nggak ada yang jawab ini? Tentang apa biasanya? Pernah nggak kalian dengerin podcast? Pernah nggak? Pernah, Mem. Pernah. Tentang apa? Podcast tentang apa biasanya? Deddy Corbuzier? Iya. Atau podcast apa ini ya? Saya sering lihat juga podcast kisah-kisah horor ya. Atau sekarang yang lagi terkenal Meghan Markle. Meghan Markle itu ada podcastnya gitu ya. Nah, jadi yang kita tahu selama ini podcast ini kan yang ada kaitannya dengan dunia selebritas ya, dunia selebriti atau ilmu-ilmu yang nggak ada berkaitan dengan kimia ya. Tapi ternyata di sini ada penelitian tahun 2016. Nah, ini jauh sebelum COVID ya. COVID kan 2020 ya. Akhir 2019, awal 2020 COVID. Nah, ini jauh sebelum COVID pun ternyata ada peneliti yang melakukan penelitian bagaimana menggunakan podcast dalam chemistry teaching. Berarti kalau podcast itu kan berarti mereka kan seperti distance learning juga ya. Nah, tidak tatap muka gitu ya. Dia menonton, kita kan nonton video atau mendengarkan suara gitu ya. Nah, itulah podcast. Nah, jadi makanya di sini ada kaitannya dengan ICT ya, Information and Communication Technologies. Ya, jadi kalian pun sekarang anak pendidikan kimia ya, mahasiswa pendidikan kimia, penelitiannya banyak berkaitan dengan ICT ya, pemanfaatan ICT. Nah, ini salah satunya podcast ini ya. Kalau saya lihat kan saya sudah beberapa tahun lah ini ya di Unimed ya. Jadi kan kalau saya sebenarnya kan bukan pendidikan kimia, saya lebih ke kimia murni ya. Nah, tapi yang saya lihat tuh murid-murid mahasiswa-mahasiswa pendidikan kimia ini cukup apa ya, cukup kreatif dalam melakukan riset. Ada yang saya lihat waktu itu salah satu kakak kelas kalian membuat media pembelajaran dari Powtoon. Nah, kalian pernah dengar nggak Powtoon? Powtoon, Powtoon. Nah, Powtoon itu biasanya kan seperti kayak gambar-gambar kartun gitu kan, ya kan? Gambar-gambar kartun itu aplikasi yang kita bisa lihat menggambar kartun gitu. Nah, jadi itu masih kakak kelas kalian tuh buat bahan pembelajaran kimia memakai Powtoon. Nah, itu berarti memanfaatkan ICT, kan? Nah, ada lagi kakak kelas kalian yang saya tahu misalnya pakai software menggambar ikatan kimia. Nah, jadi pakai software bisa digambar ikatan kimia sehingga ikatan kimia itu bisa divisualisasi ya. Atau ada juga kakak kelas kalian yang melakukan penelitiannya membuat video. Nah, Kali harus bisa lah diatur waktunya. Tengok apanya yang nggak sempat. Habisnya. Ya habis lah, harus kalian. Jangan lain kali nggak sempat. Udah 30 menit itu.
sempat apa? Nggak mungkin. Kenapa ini? Dikasih tahu, mungkin bisa terjadi. Melia, bisa di-mute videonya? Ayo kok gitu ya? Lain kali jangan gitu ya. Kamu harus ngerti lah. Kalau pacarmu tujuannya kayak gini. Melia, bisa di-mute videonya? Pola namu apa ya? Oke. Ketahuan pacarannya. Oke, pacaran boleh, tapi jangan di broadcast. Jadi kayak kita mendengarkan podcast ini ya. Podcast Melia lagi pacaran ini ya Melia. Oke. Nah, jadi banyak penelitian. Jadi sebenarnya kalian mahasiswa pendidikan kimia luas gitu cakupannya. Bisa juga kalian bikin e-modul ya, macam-macam. Nah, jadi ini salah satu penelitian yang hari ini kita mau baca ini adalah tentang podcast. Nah, ternyata podcast pun bisa dijadikan alat ya, media untuk kita belajar kimia ya. Nah, jadi di sini ada tulisan ya, many stakeholders in society devote their time to continuous improvement in education, particularly through use of ICT. Ya, nah jadi berarti apa aja stakeholder kita berarti? Kalau kita kalianlah sebagai mahasiswa pendidikan kimia. Nah, siapa aja stakeholder ini? Apa itu stakeholder? Apa itu stakeholder? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa stakeholder? Ada nggak yang bisa beritahu saya apa sih stakeholder itu? Ya, stakeholder itu kalau kita misalnya di universitas, kalau kami dosen, stakeholdernya pertama mahasiswa, ya kan? Kedua guru di sekolah, karena kan otomatis mahasiswa yang kami bimbing setelah lulus, kalian setelah lulus bakal jadi guru, ya kan? Nah, ketiga stakeholdernya adalah bagian dari kependidikan gitu ya, yang dinas-dinas kependidikan. Nah, jadi itu semua stakeholder itu yang ada kaitannya dengan kita di universitas. Nah, biasanya mereka mencoba melakukan perbaikan dalam pendidikan, terutama penggunaan ICT. Ya, nah kemarin saya tanya kan kalian sewaktu COVID, ya kan? Saya pernah tanya ke kalian kan, sewaktu COVID kalian bagaimana belajar? Sewaktu COVID. Nah, bagaimana kalian belajar? Pakai Zoom seperti kita sekarang? Atau misalnya guru kalian hanya mengirim PPT? Atau guru kalian mengirimkan link YouTube aja? Atau bagaimana? Bagaimana? Ada pakai Zoom ya. Nah, pakai Zoom itu biasanya guru kasih kesempatan nggak ke kalian untuk interaksi? Tidak, Mem. Cuma guru itu memberikan materinya hanya waktunya 40 menit aja, Mem, yang bisa. 40 menit karena gratisnya 40 menit ya. Nah, karena kebetulan memang dari Kementerian Pendidikan tidak memberikan kami para pendidik akun Zoom yang free gitu ya. Jadi kami harus sediakan sendiri. Nah, seperti saya ini kan saya sediakan sendiri gitu ya. Saya bayar pakai uang saya sediakan sendiri supaya maksud saya kita lebih enak gitu kan. Kalau misalnya 40 menit kalian masuk aja berapa menit? 10 menit ya. Belum lagi nanti kita membawa kuliahnya gitu kan. Nah, jadi makanya di sini ya memang ada kendala di uang mungkin juga ya. Oke, nah jadi terus kalau yang nggak pakai Zoom misalnya, jadi kalau misalnya kalian nggak mengerti pelajaran bagaimana?
Misalnya kalian nggak mengerti topiknya gitu. Apa yang kalian lakukan? Kalian menderita sendiri atau bisa nggak kalian tanyakan ke dosen, ke guru? Bisa Bu lewat Japri. Lewat Japri ya, lewat WA gitu ya, kalian WA. Nah, biasa direspon nggak sama gurunya? Direspon Bu, tapi lama. Direspon tapi lama. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, tapi paling nggak kan berarti guru kalian tidak apa namanya, paling tidak guru kalian masih memperhatikan gitu kan ya. Nah, terus itu kan kalian kan 2022. Nah, kemarin tuh 2021 sudah ada yang mulai tatap muka nggak? Sudah belum? Mem. Sudah ya. Nah, ketika kalian tatap muka, bagaimana cara guru kalian mengajarkan? Pakai papan tulis kah? Atau ada di incorporate dengan software-software kah? Khusus untuk kimia ya? Bagaimana? Ada nggak? Atau dari buku aja gitu? Atau guru menulis di papan tulis atau hanya pakai PowerPoint aja? Seperti apa guru kalian mengajarkan kimia? Hanya di papan tulis saja, Mem. Hanya di papan tulis saja. Jadi berarti dalam hal ini sebagian dari kalian ada yang tidak menggunakan information, communication, and technology ya. Berarti ada seperti itu ya. Nah, hanya pakai buku pun berarti buku cetak aja gitu ya. Buku cetak yang dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Tidak ada yang misalnya gurunya coba buat sendiri dari e-modul gitu ya. Berarti kalian harus beli buku cetaknya gitu ya. Harus beli kan? Atau ada disediakan dari sekolah? Disediakan dari sekolah, Mem. Oh, ada disediakan dari sekolah. Oke, ada disediakan dari sekolah. Nah, ini saya bertanya seperti itu karena kita mau melihat bahwa sebenarnya sangat bagus kalau misalnya kita mengajarkan kimia itu menggunakan ICT, ya, menggunakan information, communication, and technology, ya. Nah, ini ICT. Nah, ICT itu apa? ICT itu ternyata adalah teknologi yang diciptakan oleh manusia, ya. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa mempresentasi dan menyiarkan informasi. Nah, jadi sekarang gini, ada pernyataan sini, information and communication technologies is clothed with a special importance. Nah, apa ini artinya ini? Is clothed with special importance. Nah, apa artinya itu? Memiliki kepentingan khusus, Mem. Kepentingan khusus. Nah, ternyata bukan kepentingan importance, lebih ke kegunaan gitu ya. Ada kegunaan yang penting gitu ya. Kegunaan yang penting. Jadi kepentingannya khusus gitu. Gimana sih bilangnya bahasa Indonesia? Maksudnya ICT ini spesial. Nah, gitu ya. ICT ini spesial. Nah, baru di sini because they affect almost all of those activity areas. Nah, jadi ternyata kalau kita pakai ICT, nah itu akan mempengaruhi semua aktivitas kita. Ya, mempengaruhi. Nah, contohnya lah sekarang. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba nggak ada internet kalian merasa menderita nggak? Terpengaruh nggak? Terpengaruh, Mem. Pengaruh kan? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ada internet. Sekarang apapun kita internet. Baca berita. Pernah nggak kalian beli koran lagi? Nggak pernah ya kan? Pasti langsung Google apa berita hari ini ya. Atau misalnya tontonan pun. Nah, tontonan sekarang ada kalian di sini yang masih nonton TV? Jarang pasti kan. Pasti lebih sering nonton lewat HP ya kan? Ataupun kalau misalnya ada beberapa kalian punya smart TV ya kan? Nonton yang pakai TV yang ada koneksi dengan internet gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ICT itu affect almost all of those activity areas. Nah, kami pun seperti itu. Pernah internet mati seharian. Nah, apa yang terjadi? Aduh, seperti ada kayaknya kurang dalam
dalam diri kita ya, seperti kok ada yang kosong gitu. Karena sudah terbiasa dengan internet. Jadi makanya ICT ini ya, begitu misalnya kita sudah terbiasa, nah begitu ditarik dari kita satu hari, nah itu yang buat kita terpengaruh gitu ya, terpengaruh. Oke? Nah, baru di sini since the forms and practices of social organization to the way of understanding the world, nah to organize the understanding through transmit it to others. Nah, jadi gunanya ICT itu ya kan, kita akan mengorganisasikan informasi, nah baru kita transmit, berarti kita siarkan ke orang lain ya. Nah, diorganize berarti kan dikumpulkan dengan rapi. Nah, setelah dikumpulkan dengan rapi baru ditransmisikan. Ya, hampir seperti TV. TV juga kan seperti itu kan, tapi bedanya ini kita pakai internet biasanya ya. Nah ini ada the different stages of ICT development tool. Nah, pertama itu to think. Nah, berarti tahapan pertama itu kita harus pikirkan dulu ya. Kalau kita mau mengembangkan media pembelajaran yang memakai ICT, ya kan? Pertama kita harus pikirkan dulu. Nah, sesudah kita pikirkan, kita pelajarin. Misalnya kalau kita mau memanfaatkan software, tanpa kalian pelajari, bisa kalian ajarkan ke mahasiswa nanti. Nah, tentunya nggak bisa kan. Jadi kalian harus kalian pelajari dulu ya, misalnya software kah atau cara membuat video kah ya. Nah, waktu itu pernah saya ada mahasiswa ya kan, penelitiannya membuat video tentang materi termokimia ya kan. Nah, dia buat videonya langsung gitu, dia sendiri yang di video itu ya. Nah, tentunya membuat video itu kan nggak gampang ya. Harus ada teknik juga. Nah, jadi makanya harus dipelajari. Nah, baru harus understand juga, ya, understand, mengerti. Nah, baru represent. Nah, represent berarti kan sesudah kita pelajari, sesudah kita organize, nah, baru kita sajikan. Nah, setelah kita sajikan, baru kita transmit, ya. Baru kita transmit itu berarti kan ada beberapa orang yang harus bisa mendengar mendengar informasi yang kita sajikan tersebut. Nah, ini tujuannya semua apa? Tujuannya untuk mendapat ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Oke, nah sekarang podcast. Tadi kan kita baru definisi dari ICT, ya. Baru definisi information, communication, and technology. Nah, ternyata podcast itu ya kepanjangan. Kepanjangan dari apa? Kepanjangan public on demand and broadcast. Public on demand and broadcast. Nah, jadi itu ya, nanti kalau kalian ditanya apa kepanjangan dari podcast? Nah, ternyata kepanjangannya adalah public on demand and broadcast. Ya. Nah, ini ternyata kalau kalian pernah kan waktu itu kita pernah pelajarin tentang publisher ya, the Royal Society of Chemistry, the Nature Publishing Group. Nah, ternyata podcast ini ada di kedua organisasi ini. Nah, ntar ya, saya tunjukkan ke kalian. Saya pernah tunjukkan YouTube-nya si Royal Society of Chemistry kan. Nah, kalau kalian mau pelajari, di situ ada podcast. Bentar ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah YouTube dari si Royal Society of Chemistry. Nah, kita klik video, ya kan? Nanti ada podcast ya gitu. Nah, di sini ada video yang podcast. Nah, biasanya kalau podcast itu
dia harus 1 jaman gitu, lama dia karena dia ini. Yang kayak gini-gini ini adalah podcast ya. Ini Alchemy or How to Make Gold presented by John Hudson. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kan dia durasinya dia 1 jam. Karena dia seperti mempresentasikan gitu ya. Mempresentasikan. Nah, ini kan online lecture series Dr. John Hudson. Okay, Nah, nice to see everybody. nah, nanti Nice. seperti ini modelnya, Thank you for coming. kan? I'm supposed to say a bit Nah, about. baru kalau kita majukan, kan? Nah, dia ada tunjukkan lagi nih Can you put on slide? presentasinya, ya kan? Nah, Okay. baru dia jelaskan. Jadi seperti kelas juga. Jadi podcast ini bedanya berarti, ya kan? Kalau kalian lihat public on demand and broadcast, ya kan? Dia melakukan presentasi. Nah, seperti saya melakukan presentasi seperti ini, terus saya rekam. Nah, sesudah itu saya upload ke YouTube. Nah, pada dasarnya podcast itu seperti itu. Ya, jadi seperti kalian pun kalau nanti misalnya saya suruh, oke, kalian bikin presentasi, kalian rekam, baru kalian upload ke YouTube. Nah, itu sebenarnya kalian sudah buat podcast. Ya. Nah, itulah podcast ya. Nah, jadi makanya di sini disebutkan bahwa organisasi seperti Royal Society of Chemistry, The Nature Publishing Group ini mereka sudah ada podcastnya. Umumnya mereka punya akun YouTube sendiri, gitu ya. Jadi mereka upload di YouTube, oke? Nah, jadi itulah podcast. Nah, di sini kita lihat definisinya. Ini by Meng. Meng ini dia ada publikasinya. Nah, di sini kan publikasinya disebutkan podcasting and podcasting. Ya. A white paper 2005. Jadi jauh sebelum COVID orang-orang sudah melakukan penelitian tentang video ini, ya, tentang podcast. Nah, ini podcast itu ternyata the process of capturing. Nah, the process of capturing. Ya, berarti kalau capturing itu kan seperti merekam. Merekam itu kan capturing juga kan. Nah, dia tidak harus video. Nah, dia bisa juga audio. Berarti kalau suara aja pun, misalnya saya rekam suara, saya jelaskan tanpa saya misalnya menunjukkan gambar atau video. Nah, saya kirim ke kalian, misalnya kirim ke grup. Nah, itu sebenarnya sudah public on demand. Sudah podcast ya, karena di sini disebut an audio event, song, speech, or mix of sound. Ya, karena ini kan masih tahun 2005. Jadi tahun 2005 teknologi belum memungkinkan semudah sekarang kita merekam video. Ya kan? Kalau sekarang kalian sebenarnya begitu gampangnya ya. Kayak saya ini kan saya pakai Zoom, asalkan saya punya laptop, saya punya akun Zoom, ya kan? Nah, ketika saya menjelaskan pelajaran, saya tinggal rekam. Nah, nanti ketika sudah selesai pelajaran, otomatis video saya sudah jadi. Nah, saya upload ke YouTube. Nah, saya sudah buat podcast, ya kan? Nah, tapi ini karena 2005 dia masih sebutkan bahwa itu hanya suara, ya. Nah, kalau ada yang lahir tahun 2005 di sini, rata-rata tahun berapa lahirnya di sini? 2005 enggak? 2004. 2004, 2003. Ini berarti kan kalian baru umur 2-3 tahun gitu ya. Ketika paper ini keluar. Nah, memang kan zaman sekarang enaknya kita kan kalian handphonenya walaupun misalnya nggak mesti mahal handphone, kamera udah bagus ya kan. Kalian mau buat video gampang kan, bener nggak? Sering makanya vlogger itu kan sekarang kan karena begitu gampangnya teknologi ya kan, kamera biasa aja udah bisa bikin video. Nah, jadi makanya di sini si Meng ini sebutkan zaman dulu itu ya karena belum memungkinkan teknologi membuat video, ya disebutkan itu sound. Jadi makanya di sini then posting all the digital sound to a website or blog in a data structure called an RSS 2.0 envelope.
Nah, ini modelnya aja. Maksudnya berarti artinya simpelnya, ini kan bahasanya terlalu teknik ya. Nah, kalau simpelnya berarti kita rekam suara kita. Nah, sesudah kita rekam, kita upload ke website. Nah, zaman dulu itu website macam-macam. Facebook belum ada. 2005 Facebook belum ada. Nah, mungkin paling Blogspot namanya. Kalian ada pernah dengar Blogspot? Nah, dulu Blogspot itu sering kan, kalau kita mau download lagu-lagu MP3 gitu. Nah, sering kita tinggal ke Blogspot, nah bisa kita download ya. Nah, jadi itu awalnya podcast ya. Jadi hanya pakai sound. Oke. Nah, sekarang audiocast. Nah, ternyata ada juga audiocast. Nah, audiocast ini misalnya kalau kita merekam kita mengajar, ya kan? Nah, baru sesudah itu kita kirimkan ke mahasiswa yang misalnya nggak bisa hadir, atau mahasiswa yang misalnya mau mereview. Nah, zaman dulu, ya kan, kalau misalnya kita sekolah ke luar negeri, itu kalau sekolah ke luar negeri kan pertama kali kita mendengarkan pelajaran dalam bahasa yang bukan bahasa kita, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang pergi ke luar negeri seperti itu? Mereka bawa alat rekam. Nah, jadi ketika dosen menjelaskan, mereka rekam. Nah, kebetulan sekarang ada pula larangan, nggak boleh gitu, karena sering juga mahasiswanya menyalahgunakan, ya kan? Nah, tapi zaman dulu biasa itu kita bawa alat rekam. Alat rekamnya itu kalau sekarang kan kita gampang aja HP, ya kan? Zaman dulu nggak, memang benar-benar kayak apa, kayak cassette player gitu, kayak pemasang tape. Kalian sempat lihat nggak tape gitu? Tape yang kalian mungkin lihatnya CD kali ya. Kalau zaman dulu itu ada yang kayak tape dia, tahu nggak tape? Sempat lihat nggak? Nggak lihat ya, nggak pernah lihat ya. Tape yang dia ukurannya kecil aja. Nah, jadi kalau kita bisa pasang, kan kita bisa dengar suara. Nah, zaman dulu itu biasa gitu, misalnya kita belajar, kita bawa alat rekam itu. Nah, baru kita rekam dosen kita. Sambil kita belajar juga di kelas. Bukan berarti kita rekam, udah gitu kita nggak belajar di kelas. Nah, terus sesudah itu sampai di rumah, kita pasang hasil rekaman itu. Jadi ada beberapa hal yang kita miss dari catatan kita. Nah, kita bisa ulang, oh ini rupanya maksudnya ini. Nah, jadi makanya di sini kan disebut di sini ada audiocast, ya. Jadi si dosen bisa juga dia merekam. Nah, jadinya sesudah direkam dan dia bisa bagikan ke siswanya, sehingga kalau misalnya ada siswa yang tidak hadir, nah dia bisa mereview pelajaran itu dengan mendengarkan rekaman tersebut. Nah, atau misalnya kalau ada mahasiswa yang ketinggalan, ya mungkin ada beberapa dosen yang ngomongnya cepat. Nah, seperti saya kan, saya rasa saya sering cepat ngomong kan. Nah, cepat ngomong, nah, jadi seringkali mungkin kalian miss apa yang saya ajarkan. Nah, jadi kalau misalnya ada rekaman, nah seperti saat ini kan saya merekam video saat kita belajar seperti ini. Nah, jadi kalau kalian mau review, tinggal kalian lihat lagi rekamannya. Oke. Nah, baru itu tadi, itulah dimulai dari siapa tadi? Si Meng, ya kan? Nah, baru dilanjutkan ada namanya audiocast. Nah, baru ada istilahnya sekarang di enhance podcast. Nah, di enhance podcast ini mirip dengan tradisional podcast, berarti ada suara. Tetapi karena dia enhance, enhance ini apa artinya? Enhance apa artinya? Ditingkatkan. Ditingkatkan atau seperti kayak disempurnakan gitu ya. Nah, enhance itu disempurnakan juga bisa.
Nah, jadi kenapa dia disempurnakan? Karena dia ada slide, ada picture, ada images, ada photograph, ada short video, ada chapter. Ya. Jadi podcast yang seperti kita kerjakan sekarang ini, nah ini kan misalnya saya rekam sekarang kan, nah saya rekam kan tidak hanya suara saya, benar nggak? Kalian bisa lihat gambar saya, kalian bisa juga lihat gambar kalian nanti di video. Kalau kalian putar YouTube gitu kan, ada juga di sisi kanannya gitu misalnya gambar kalian, ya kan? Nah selain itu kan saya juga share slide saya. Nah, jadi makanya di sini ada images juga, ada slide. Nah, terkadang saya share juga video dari YouTube, video orang lain, ya kan? Nah, short video. Nah, inilah yang kita sebut di enhance podcast. Ya. Jadi yang saya kerjakan selama ini sebenarnya saya belajar mengajar dengan bantuan podcast juga. Ya. Kenapa? Karena saya mengajar ke kalian secara Zoom, saya rekam, nah sesudah itu saya upload ke YouTube, ya kan? Nah, apa berarti saya upload ke YouTube apa untuk keuntungan saya? Enggak ya. Saya bukan mengejar follower atau apa, tapi gunanya supaya kalian bisa mereview lagi pelajaran yang kita pelajari saat ini. Oke, nah itulah gunanya. Oke, nah baru ada video podcast. Nah, jadi ada podcast, nah, feedcast. Nah, ini dia berarti ada pertukaran tradisional podcast for video. Nah, jadi kalian bisa baca ini lebih detailnya. Bagaimana si Salmon ini, si Edi Risingha ini menyatakan bahwa podcasting itu digunakan juga untuk pembelajaran di universitas, ya. Nah, sekarang tadi kan masih general kan, masih general. Dia belum ada bicara soal kimia. Nah, inilah baru ternyata bahwa ada beberapa podcast yang menggunakan podcast, ya berarti video, ya kan? Dia itu mengajarkan sel elektrolitik. Ya, jadi di sini Scoffer highlights high school chemistry teachers using podcast to form the root of a new learning model. Nah, jadi maksudnya di sini berarti ada media pembelajaran yang baru, yaitu podcast. Nah, ini ada 3 area focus in podcast. Yang pertama, the number and types of interaction between the instructor and student laboratory team. Nah, jadi makanya di sini kan kalau kita pakai podcast ini ya kan, kita kan bertemu seperti ini, ya kan? Nah, itu biasanya interaksi kita walaupun kita online, ya kan? Kita tetap berinteraksi kalau saya rasa ya. Kan seperti nggak ada bedanya sebenarnya dengan misalnya kita ketemu di kelas. Benar nggak? Ya kan? Kalian kalau mau bertanya, sebenarnya bisa bertanya walaupun kalian jarang mau bertanya ya. Nah, terus saya pun sebenarnya lebih suka kalau misalnya saya ngajar gini, bukan saya melulu yang ngomong. Nah, makanya saya sering tanya, ini apa artinya? Nah, ini apa maksudnya? Kenapa? Saya mau berinteraksi dengan kalian. Ya, jadi makanya ini harus ada interaksi antara instruktur dengan student. Ya. Nah, baru di sini student performance on graded assignment in chemistry teaching. Nah, jadi dari sini berarti kita bisa menilai ya keberhasilan podcast itu dengan performance dari studentnya. Ya, jadi ini the extent of podcast use berarti seberapa sering si podcast ini digunakan. Nah, sekarang ada innovative use. Nah, innovative use ini berarti ini O'Malley ya, dia ada papernya juga ya. Dia menyatakan bahwa kalau misalnya pakai tablet atau PC atau screencast, nah kita bisa menyampaikan bagaimana perkuliahan kimia itu ya. Nah, saya rasa ada mungkin nanti beberapa dosen kimia
Nah, dia pakai iPad kalau ngajar. Nah, kenapa pakai iPad? Karena dia lebih apa ya, lebih gampang dibawa. Nah, sesudah itu di situ nanti ada aplikasi-aplikasi, dia bisa koneksikan ke proyektor ya. Jadi kalian siswa juga bisa lihat bagaimana penggunaan aplikasinya, ya kan? Nah, ada gambar-gambar, ada video-video juga. Oke. Jadi hampir sama juga seperti saya. Saya ini kan pakai laptop kan? Nah, pakai laptop. Saya sering share slide saya atau misalnya share video-video. Nah, dari situ kan kita coba mengerti bagaimana topik kimia ya, walaupun karena kalau saya di sini khusus kita belajar bahasa Inggris kimia ya. Nah, large undergraduate class. Nah, seperti kalian ini kan sebenarnya undergraduate class ya. Undergraduate class itu adalah mahasiswa-mahasiswa S1 ya, S1. Graduate itu mahasiswa S2 dengan S3. Nah, jadi ini si Bartel and Longnecker ini ya menyatakan bahwa creating podcast to be useful assignment in a large undergraduate class. Nah, large undergraduate chemistry class. Nah, biasanya kalau di luar negeri ya, kalau kita kan misalnya satu kelas paling maksimum berapa? 40 paling ya. 40. Kalian berapa satu kelas ini? Paling 30-an ya, benar nggak? 32 Mem. Nah, 32 ya kan? Nah, kalau misalnya di luar negeri itu biasanya satu kelas kimia umum, nah itu biasanya 100-an mahasiswanya. Nah, zaman sebelum COVID ya, sebelum COVID. Nah, itu 100-an. Nah, kalian bayangkan 100-an itu biasanya kuliahnya kayak kita kuliah, misalnya kita kuliah di ini. Kalian pernah ke ini ya, ke lantai 3 gedung Sawal Gultom pernah ya? Gedung Profesor Pernah. Sawal Gultom pernah? Belum pernah ke lantai 3-nya? Belum, Mem. Belum. Belum pernah masuk. Oke, Udah cuman masuk. cuma belum pernah lah, tapi nanti kalau sekali-sekali kalian ke gedung Sawal Gultom, coba lah naik ke lantai 3. Di situ ada gedung ada ruang pertemuan. Nah, biasanya itu kelas-kelas S1 kimia di luar negeri itu sebesar itu ruangannya. Kenapa? Karena mahasiswanya 100-an. Nah, jadi kalian bayangkan kalau misalnya dosennya tidak kreatif dalam memberikan perkuliahan, nah, semua mahasiswanya bisa lost and translation, ya bisa nggak ngerti, benar nggak? Kita aja sekarang ini 30-an, kalau misalnya kalian bengong aja dikit, ketinggalan kan kuliah, benar nggak? Terutama untuk mata kuliah sulit lah. Kalau mata kuliah bahasa Inggris nih kan kita relax aja gitu. Tapi kalau misalnya mata kuliah kimia umum aja, ya kan? Kalian misalnya ngantuk aja sebentar, nah, tahu udah berapa informasi yang ketinggalan. Nah, makanya di sini si Bartel ini menyatakan bahwa kalau misalnya ada kelas-kelas yang besar seperti itu, lebih baik misalnya ada pertemuan juga. Nah, tapi pertemuannya itu direkam, baru diupload. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya si siswa bisa mengulangi kalau ada miss dia catatan. Nah, kebetulan dulu kan saya pernah asisten lab kan, asisten lab. Nah, saya kebetulan saya asisten dari satu dosen. Nah, kebetulan dosen ini dosen yang kreatif dalam membuat pembelajaran gitu ya, kreatif. Dia sering dapat penghargaan pun karena bagusnya gitu. Mahasiswa juga senang sama dia. Nah, dia ketika menyampaikan juga bagus gitu ya. Nah, yang saya lihat itu dia mengajarnya interaktif gitu ya, mengajar kimia umum. Apa yang dibuatnya? Dia selalu sebelum kuliah, nah, dia upload selalu PDF kalau kita ke Sibda. Nah, sesudah itu nanti pas pembelajaran dia itu mengajar itu sambil mengisi yang kosong-kosong. Jadi yang diuploadnya itu ada bagian yang kosong. Nah, jadi dia jelaskan. Nah, ketika dia jelaskan sambil dia tulis apa yang kosong itu informasinya. Nah, jadi ketika mahasiswa belajar pun
ketika belajar mahasiswa juga kan termotivasi untuk mengisi yang kosong itu. Nah, jadi pembelajarannya menarik, pembelajaran kimia umum, tapi menarik. Nah, yang saya lihat, makanya saya waktu itu selalu saya bilang, saya mintalah Prof bahannya supaya saya juga bisa belajar, mana tahu nanti saya bisa belajar cara mengajar seperti itu gitu ya. Nah, jadi menarik jadinya. Nah, menarik. Jadi kalau misalnya menarik cara kita mengajar kan otomatis siswa kita kan jadinya banyak ilmu yang mereka dapat. Nah, jadi ini makanya si Bartle and Longnecker ini ya menyatakan bahwa untuk kelas-kelas yang large undergraduate class berguna podcast itu. Ya. Nah, sekarang di sini ada pernyataannya. The study results suggest that podcast is a powerful tool. Nah, baru as a complement to traditional teaching resources, but it cannot be considered as a substitute for them. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Nah, ini aja lah yang ini. The study result suggests that podcast is a powerful tool. Nah, itu apa artinya? Coba saya tanya ya. Coba Gideon. Apa artinya nih Gideon? Yang warna oranye. Gideon dengar saya? Gideon? Oh, Gideon nggak hadir ini ya? Ya, yang lain deh. Windy, coba Windy. Windy bisa beritahu saya apa artinya ini? Windy. Ini apa? The study results suggest that podcast is a powerful tool. Nah, apa artinya itu Windy? Apa maksud? Hasil studi menunjukkan bahwa podcast alat yang ampuh. Nah, alat yang ampuh. Nah, baru ini as a complement to traditional teaching resources. Nah, itu apa artinya? As a complement. Complement apa artinya? Sebagai sebagai pelengkap, ya. Terus, but it cannot be considered as a substitute for them. Nah, apa artinya itu? Tetapi tidak dapat dianggap sebagai penggantinya. Nah, jadi di sini berarti risetnya ini, papernya ini bilang boleh kita pakai podcast. Nah, tapi podcast itu sebagai pembantu aja. Nah, yang utama apa? Yang utama tetap seperti kayak sekarang kita ini Zoom kayak gini, atau kita ketemu di kelas, ya. Nah, jadi nggak boleh misalnya kalau podcast itu kan cenderung satu arah kan. Nah, kita nggak bisa bertanya kan, karena dia video, direkam. Nah, baru diupload ke website. Nah, jadi kita dia satu arah. Nah, tapi kalau misalnya pembelajaran tradisional dua arah, makanya saya nggak pernah mau saya ngomong sendiri. Kenapa? Kan saya perlu tahu kalian mendengarkan kah, ya kan? Nah, kalian mengerti kah? Atau kalian nggak mengerti? Nah, jadi makanya perlu tetap tradisional class itu penting. Nah, baru di sini according to the participant, podcast as well as other teaching material must be combined to aid in learning. Nah, coba Susan, apa artinya nih Susan? Susan Octavia. Coba apa artinya ini? Susan?
Dengar saya, Susan? Ma'am. Ya. Kenapa, Susan? Mana Susan? Podcast bisa menjadi materi pembelajaran. Podcast bisa menjadi materi pembelajaran. Baru? Dan Mas. Dan dapat dikombinasikan dengan pembelajaran dalam pembelajaran. Oke, jadi podcast dan bahan-bahan pembelajaran yang lain itu bisa dikombinasikan untuk bahan ajar mahasiswa, ya. Nah, jadi must be combined to aid in learning. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, podcast ini nggak bisa sendiri, ya. Itu artinya harus digabungkan dengan lain. Jadi kalaupun ada podcast, berarti nggak butuh textbook? Nah, tetap butuh textbook, ya kan? Nah, makanya kita belajar itu makanya nggak bisa statik. Belajar itu kan dinamis, dia kan. Nah, dia butuh textbook, tapi butuh juga bertemu sama dosen, seperti sekarang. Nah, tapi juga butuh rekamannya. Kenapa? Kalau kalian ada miss sesuatu, kalian bisa ulangin, gitu ya. Nah, baru di sini questionnaire. Nah, apa itu questionnaire? Questionnaire itu apa? Sejenis evaluasi, Ma'am. Nah, jadi seperti kayak apa, evaluasi, ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Baru ada responden yang menjawab, gitu ya. Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan itu kan ditulis oleh si partisipan, ya kan? Nah, jadi ini kan penelitian. Kan ingat, ini kan dia dari penelitian, dari paper tadi kan. Nah, jadi si penulis peneliti ini, ya, dia menulis juga kuesioner yang ada diajukannya ke siswa. Nah, si siswa akan menulis jawaban dari kuesionernya ini. Nah, si peneliti itu tidak menghilangkan kesalahan ketik. Nah, jadi mungkin ketika menulis itu, si partisipan itu dia salah mengetik atau salah menulis. Nah, itu dia tidak dihilangkan ketika dia menganalisa datanya, gitu ya. Nah, tapi nama dihilangkan. Nah, jadi nama dari siswa itu tidak ditunjukkan dalam data-data tersebut, ya. Nah, baru pertama, the questionnaire was built through Google Docs. Apa artinya itu? The questionnaire was built through Google Docs. Apa artinya? Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan Google Formulir gitu, Ma'am. Google Form, ya. Jadi berarti kuesionernya itu pun tidak kertas kita pegang, ya. Nah, kuesionernya itu pun memakai ICT juga, ya, Google Form. Nah, dulu ketika saya awal-awal COVID, ya, saya minta mahasiswa untuk mengisi absensi dari Google Form. Nah, sekarang saya rasa nggak ada gunanya kan. Jadi saya hanya ambil foto kalian ketika Zoom, ya kan. Nah, dari situlah saya melihat kehadiran kalian, ya kan. Kalau nggak ada nama kalian di Zoom, ya berarti kalian nggak hadir. Nah, benar kan? Nah, baru di sini using the tool to create form subsequently provided link to the participant. Nah, jadi berarti si peneliti ini dibukanya Google Form, ya kan? Baru dibuatlah formnya, ya. Misalnya apa yang mau ditanyakannya diketikkanlah di Google Form itu. Nah, Google Form ini kan ada linknya, ya kan? Benar nggak? Nah, linknya itu dikirimkan ke partisipannya. Nah, jadi si partisipan itu mengisi link itu tidak di depan si peneliti,
ya, tersendiri dia menuliskannya, mengisinya. Oke. Nah, ini dia contohnya. Ini kebetulan penelitinya dari Spanyol ya. Nah, jadi kita ini nggak ngerti sebenarnya. Nah, ini kan dia, inilah online questionnaire-nya. Jadi kita nggak perlu tahu apa ini kan. Kita hanya mau tahu bagaimana cara dia melakukan penelitian. Nah, inilah dia ada nama. Ini kan name completo. Dugaan saya nama lengkap ini kan. Nah, name completo. Nah, baru ini ada pertanyaan produsida katanya, berarti bagaimana podcastnya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang si partisipan itu harus jawab di sini. Ya, nah jadi seperti ini modelnya. Nah, baru ini dia di kelas, ya kan, ini podcastnya itu ada video, ada gambar yang dibuat si peneliti. Nah, kalau kalian lihat ini kan berarti siswa-siswanya, pesertanya. Tapi untuk identitas dari pesertanya itu supaya nggak terekspos, dibuat mata hitam gini. Ya, karena kalau di luar negeri itu privacy itu sangat-sangat harus dihargai gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ditunjukkan si siswanya melakukan eksperimen seperti ini. Nah, tapi identitasnya ditutupi. Ya, karena dia akan publish ini paper. Nah, ini pun di paper itu ada gambar ini, tapi kan kita nggak gitu tahu siapa ini. Ya. Nah, baru di sini kita bisa baca lagi bahwa podcast itu ada goal-nya. Nah, setelah dibaca kuesionernya itu, apakah goal-nya itu tercapai atau enggak gitu ya. Nah, ternyata setelah dibaca kuesionernya itu, si partisipan itu menyatakan bahwa ya goal-nya tercapai. Berarti kalau dalam hal ini kan mungkin apakah si siswa itu mengerti enggak topiknya ini. Ini kan dia melakukan percobaan kimia kan. Nah, baru kan dia menonton podcast. Nah, sesudah itu diberi kuesioner. Kira-kira setelah melakukan podcast ini apakah dia semakin mengerti atau enggak? Kalau kalian lihat nih kan ini di lab mereka kerjanya kan. Nah, ternyata jawaban mereka adalah yes. Ya, mereka mengerti. Berarti dalam hal ini podcast itu membantu mereka untuk mengerti pelajaran kimia. Nah, jadi sekarang ditanyalah ke pesertanya itu, what do you think of podcast? Nah, jadi mereka bilang podcast itu interesting, ya, interesting because it distract a little school, always in the room. Nah, jadi maksudnya ini kan ini bahasanya pun salah ini kan. Kenapa? Karena kan tadi dia bilang apa di sini? Kuesionernya itu disebutkan bahwa hal yang salah ditulis oleh siswa itu tidak preserving. Jadi mereka tidak perbaiki jawaban si siswa itu. Jadi makanya jawabannya di sini pun agak aneh-aneh kan. Yang penting maksudnya benar-benar original gitu jawaban peserta. Makanya di sini dijawabnya I found it interesting because it distract a little school always in the room. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Kalau kalian tebak-tebak. Maksud jawaban partisipan ini. Kenapa katanya podcast itu interesting? Kira-kira kenapa? Adanya pengaruh di sekolah. Pengaruh kecil di sekolah dalam ruangan. Kayak semacam suara, Mem. Jadi maksudnya nggak bosen mereka gitu kan. Kalau mungkin mereka anggap kalau selalu di kelas saja kan. Seperti kalian kan, waktu kalian praktikum biodiversity, menarik nggak kalian rasa? Menarik kan, karena kalian keluar ngelihat berapa flora dan fauna. Nah, kalian bandingkan lah, misalnya kalian belajar kimia umum di kelas. Nah, mana yang lebih menarik, biodiversity atau belajar kimia umum di kelas? Biodiversity, Mem. Nah, gimana pun mahasiswa pasti lebih senang kalau misalnya dibawa keluar. Nah, misalnya bisa aja kan, kalau misalnya dosen kita kreatif gitu kan,
Belajar kimianya tapi kalian dibawa misalnya ke pabrik gitu misalnya. Nah, mungkin itu kalian lebih menarik gitu kan. Kenapa? Karena tidak terkungkung di kelas. Tapi tidak semua pelajaran bisa kita bawa ke luar kelas ya kan. Ada hal-hal teori ya seperti stoikiometri apa segala. Nah, kalian harus belajar di dalam kelas ya. Nah, baru di sini as concerns the difficulty presented to prepare the script. Nah, jadi the teacher pointed out that the choice should be everyday issue. Nah, barunya ditanya di sini. What difficulty encountered in preparing the script for the podcast? Nah, jadi ditanya. Jadi si siswa ini diberi tugas gitu ya. Diberi tugas untuk membuat podcast. Nah, jadi ketika diberi tugas untuk membuat podcast, gurunya ini bertanya, kira-kira apa kesulitannya yang kamu hadapi ketika kamu mempersiapkan podcast kamu ini? Gitu ya, apa? Nah, jadi di sini jawaban si siswa ya kan. We think the podcast script was simple. Everyone was familiar with. To make the podcast script so that our student knew the content. Nah, jadi menurut si partisipan itu untuk membuat podcast itu yang paling penting itu podcastnya itu harus sederhana, jangan terlalu rumit. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu rumit, nah nanti siswanya sendiri tidak mengerti. Nah, jadi makanya simplicity. Nah, simplicity itu apa artinya? Simplicity. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu penting untuk podcast. Nggak usah terlalu macem-macem gitu di podcast itu. Sederhana aja. Yang penting dia mungkin ada satu fokus yang mau diajarkan ke siswa. Nah, dengan sederhana disajikan, nah nanti yakin siswanya akan mengerti. Ya. Nah, sekarang what are the difficulty found in the preparation of the podcast? Nah, jadi ada satu one of the teachers revealed that sinus was the biggest barrier to prepare the podcast. Kenapa maksudnya ini sinus? Sinus, apa itu maksudnya sinus? Sinus itu apa artinya? Pemalu, Mem. Perasaan malu. Pemalu gitu ya. Jadi ada nggak dari kalian yang orangnya gugupan kalau ngomong di depan orang lain? Siapa? Siapa yang seperti itu? Kalian kan Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak nih. Juanda juga berarti. Juanda juga gugup kalau ngomong di depan orang lain. Nah, jadi di sini kan kita bisa bahwa ya memang kalian sebagai guru harus belajar tidak pemalu ya, tapi jangan malu-maluin juga lah ya. Maksudnya belajar confidence gitu ya. Kayak saya juga sebenarnya kalau ditanya kata hati, saya ini orangnya introvert. Ya, introvert. Saya nggak suka sebenarnya berhadapan dengan orang lain, tapi mau nggak mau, ya kan? Nah, kenapa? Supaya pembelajaran kimia kita lebih lancar gitu ya. Nah, makanya di sini salah satu kesulitan mempersiapkan podcast itu katanya adalah shyness ya. Nah, baru ini selanjutnya I had a lot of shame in doing the podcast then help the script only. I know that as a teacher should not be ashamed. Jadi si partisipan itu sadar ya bahwa sebagai guru nggak boleh pemalu ya. Siapa di sini pemalu? Gideon pemalu? Gideon pemalu nggak? Enggak, Mem. Nggak ya, Gideon confident ya. Nah, jadi maksudnya kalian kan calon-calon guru ya kan? Nah, jadi harus build up your confidence ya, lebih percaya diri. Nah, nanti juga perlu juga berlatih istilahnya public speaking. Nah, kalian pernah dengar public speaking nggak? Pernah, Mem. Public speaking kan? Nah, jadi bagaimana kita berbicara
di depan publik, di depan orang lain gitu kan ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian pelajari. Oke. Nah, ini baru kan kamera. Nah, this teacher use the camera phone to carry out the podcast and from the teachers to answer the questionnaire on a review podcast. Nah, jadi di sini makanya lebih gampang kan karena ada kamera handphone. Ya, kalian pun bisa bikin sebenarnya. Jadi kalau kalian lakukan presentasi, kalian upload di YouTube, kalian udah buat itu podcast sebenarnya. Misalnya lah contohnya hasil kalau di lab biologi itu kalian harus presentasi nggak? Iya, Mem. Nah, presentasinya kalian rekam nggak? Enggak, Mem. Enggak. Coba nanti kalian presentasi, kalian rekam. Nah, selain misalnya direkam, terus kalian sebarkan ke kawan, ya kan? Ke kawan kalian lah, jangan ke orang lain. Nah, nanti kalian di situ bisa lihat gitu, bagaimana sih posisi badan kalian ketika kalian melakukan presentasi, ya kan? Atau cara kalian berbicara. Makanya saya pun kadang-kadang ini kan saya rekam. Nah, baru saya pasang ulang juga nanti. Saya lihat, oh iya kok kayaknya saya dalam menjelaskan yang ini kok kayak kurang gitu. Nah, dari situ kita bisa menilai bagaimana cara kita mengajar, ya kan? Nah, jadi makanya di sini gunakan kamera phone. Nah, ini what is your evaluation of the podcast firm katanya. Nah, jadi di sini ada beberapa orang yang pakai digital kamera. Tahu kan digital kamera kan? Oh, Mem. Digital kamera itu kan dia biasanya hasilnya lebih bagus. Nah, suaranya, the sound and image, tapi nah, jadi karena kalau dibandingkan dengan kamera phone, nah, seringkali gambarnya itu kurang bagus ya kan. Apalagi ini kan papernya tahun 2016, mungkin kameranya nggak secanggih kamera yang keluar tahun 2000-an, 2020 atau 2021 ya kan. Nah, jadi makanya mereka sarankan memakai digital kamera. Oke. Tapi kalau sekarang saya rasa kalian pakai kamera biasa aja sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Nah, sekarang quality of podcast. Nah, jadi sini we note that at this point the teacher recounts his experience using the podcast. It's important to be aware of the material use. Nah, apa artinya di sini? It's important to be aware of the material use. Pentingnya untuk mengetahui. Pentingnya untuk mengetahui material yang digunakan ya. Nah, jadi sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya kita pakai kamera handphone pun, pakai digital kamera pun, tapi kalau material yang kita sajikan nggak berkualitas sama aja. Ya, jadi bukan jenis kameranya yang penting, tapi isi dari materialnya lebih penting lagi. Ya, nah, isi dari materialnya. Oke. Nah, sekarang technical difficulties. Nah, ternyata kalau untuk podcast ini ada technical difficulty. Apa technical difficulty-nya? Pertama itu kalau angle-nya nggak benar, ya kan? Angle kameranya nggak benar, nah gambarnya itu jadi blur. Atau misalnya kalau suaranya nggak jelas, nah, videonya juga nggak bagus gitu. Nah, seperti kayak saya sekarang ini. Kalau saya jauhkan gini, nah, bandingkan saya dekat gini, suaranya kan lebih dekat jelas kalau saya mendekat, bener nggak? Nah, jadi posisi saya berbicara, nah itu menentukan bagaimana kualitas dari videonya. Tapi bukan kualitas materinya ya, tapi kualitas dari tekniknya. Nah, ini penting nanti untuk kalian ini. Kalau misalnya masih ada PPG, ya kan? Kalian kan sesudah lulus tuh kan kalau mau jadi guru, mendapat sertifikat guru kan harus PPG, ya kan? Nah,
ketika PPG itu ada beberapa itu kalian harus merekam kalian mengajar. Ya, jadi kemampuan kalian merekam itu pun membuat podcast ini sebenarnya nanti berguna ketika kalian sesudah lulus dan mulai mengambil sertifikat, ya. Nah, itu yang perlu kalian apakan. Nah, jadi makanya kalian sebagai mahasiswa tidak cukup hanya belajar teori kimia aja, ya kan? Tapi misalnya teknologi pun kalian harus pelajari gitu ya. Cara membuat video, cara menggunakan software. Nah, jadi supaya kalian nanti banyak kemampuan kalian. Oke? Jam berapa ini? Oke, bentar ya, 5 menit lagi ya. Nah, baru ini ada Nah, ini dia. Kan ini image-nya. Bagaimana image-nya ini kan? Blur dia kan? Nggak bagus kan? Nah, jadi berarti dia cara pengambilan gambarnya ini kurang bagus. Yang ini seperti ini kan nggak jelas dia kan? Nah, seperti ini juga nggak jelas dia. Pencahayaannya pun nggak jelas. Nah, sekarang kan banyak teknik-teknik yang bisa dipakai supaya misalnya cahayanya lebih bagus gitu ya. Jadi sekarang berarti ini tentang apa dia? Dia tentang alkohol, ya kan? Nah, makanya topiknya di sini alcohol effect. Alcohol effect. Nah, bagaimana caranya dia membuat podcast tentang alkohol? Kalau kalian lihat di sini kan, dia buat gambar orang megang gelas. Ya kan? Megang gelas. Nah, jadi di sini kan disebutkan bahwa ini dia lagi minum alkohol. Nah, kalau habis minum alkohol boleh nggak mengendarai mobil? Enggak, Mem. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh ngendarain mobil. Nah, kemungkinan juga ini kalau misalnya baru minum alkohol, nah apalagi ini siang-siang panas, otomatis gampang emosi juga ya. Nah, jadi bisa ada terjadi pertengkaran. Nah, ini malah dia tapi kalau di dalam ruangan seperti ini minum alkohol, ya tentunya kita nggak lihat dari segi agama dulu ya. Ini kan mereka memang boleh minum alkohol kan. Nah, ini seperti ini nggak masalah ya. Kenapa? Tidak membahayakan jiwa mereka, nah, tidak membahayakan orang lain juga. Tapi kalau ini, ya kan? Nah, dia misalnya baru minum satu gelas wine. Nah, udah gitu mengendarain mobil. Nah, itulah yang bisa dia membahayakan orang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya di luar negeri gitu kan, kita di Indonesia belum ketat pengawasan gini ya, karena mungkin pemerintah menganggap orang Indonesia jarang minum alkohol, padahal nggak benar ya, banyak ya ini ya, apalagi kan kita di daerah Medan ini banyak kedai tua gitu apa segala kan tuh sebenarnya sesudah minum tua seperti itu nggak boleh ngendarain mobil, tapi nanti tuh banyak yang misalnya yang supir angkot gitu ya, siapa yang jamin mereka nggak minum alkohol gitu. Nah, sebenarnya kalau mau pemerintah ketat kan sebelum menyetir diembuskan ke alatnya itu ya kan dicek. Nah, kira-kira kadar alkoholnya tinggi nggak? Nah, mempengaruhi kesadarannya dalam mengendarai nggak? Nah, jadi ini efek dari alkohol ini diajarkan lewat podcast ya. Nah, podcast. Oke. Nah, jadi di sini displaying the result of the use of alcohol in the person's body and the danger they can cause to society. Now, within 3 minutes duration and 30 seconds. Jadi hanya dengan 3 menit 30 detik bisa dijelaskan bagaimana efek dari alkohol. Kan kalau ditunjukkan gambar alkohol, kita bisa bilang oh no, nggak boleh ya. Ini juga bisa terjadi pertengkaran gitu kan. Nah, tapi kalau di sini ya di dalam ruangan tidak ada tidak megang mesin, hanya duduk nyanyi-nyanyi, nggak ada salahnya minum alkohol. Nah, kalau menurut ini ya. Kita nggak bicara soal agama. Tentunya kalau kita bicara soal agama, itu beda lagi kasusnya ya. Oke. Nah, jadi inilah dia podcast ya, podcast. Nah, jadi kalau misalnya secara singkat,
Apa definisi podcast tadi? Ini kita udah panjang lebar tadi kan. Jadi sebenarnya definisi podcast apa? Suatu media pembelajaran, Mem. Tapi dia ini melibatkan visual mungkin. Suatu media pembelajaran Yang melibatkan visual. audio. Itu aja, maksudnya media pembelajaran udah benar. Nah, baru melibatkan visual. Terus tahapan selanjutnya? Yang sengaja direkam dan dibagikan ke peserta didik. Nah, jadi itu yang utama ya. Media pembelajaran direkam, baru dibagikan. Nah, dalam arti dibagikan itu bisa kita upload ke internet. Nah, jadi intinya podcast itu berarti tidak hanya kita merekam, tapi kita harus bagikan juga. Nah, makanya istilahnya di situ kan public on demand and broadcast. Nah, jadi kita harus broadcast, ya. Nah, itu intinya. Itu podcast. Nah, baru selanjutnya tadi kan kalau podcast itu dia harus suara aja kah? Harus video aja kah atau bagaimana? Bisa suara, Mem, bisa video. Suara dan audio sih. Suara dan video Bisa sih. suara, bisa video. Nah, bisa juga kita share slide kita. Nah, bisa kita share juga gambar-gambar. Nah, yang penting ada visualisasinya. Ya, kita rekam baru kita upload ya. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya berharap mudah-mudahan ada gunanya ya, paling nggak menambah pengetahuan kalian tentang podcast ya. Jadi kalian bisa memikirkan ya, mungkin nanti suatu saat penelitian kalian bisa tentang ini kan. Nah, bagaimana kalian menggunakan podcast untuk mengajarkan pelajaran kimia. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Oke, bye.